Kita bersyukur juga bahwa kita sudah melewati tahun 2023 dan kita sudah memasuki tahun 2024 dengan kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Kita percaya, saya percaya dengan sangat yakin bahwa kita akan menyelesaikan tahun ini dengan baik karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan meraih kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, hari ini mengapa saya mengangkat tema tinggal di dalam anugerah dan kerjakan keselamatan? Karena saya percaya bahwa karena anugerah Tuhan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, kita sudah diselamatkan, kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus, kita sudah diperdamaikan di dalam Kristus. Oleh karena itu, hari ini Bapak Ibu, karena kita sudah ditebus, kita mau mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dan tinggal di dalam keselamatan itu. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, bagi jemaat Tuhan yang ada di Roma, Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Begitupun bagi jemaat di Korintus, Rasul Paulus memperingatkan mereka atau mengingatkan mereka bahwa mereka juga semua sudah dibenarkan dan dikuduskan dan ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi orang-orang perantau, orang-orang Ibrani yang ada di perantauan, Rasul Paulus juga menegaskan kepada mereka dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Jadi saya percaya bahwa hari ini juga kita bagi anak-anak Tuhan kita percaya bahwa kita bukan saja diselamatkan, tapi kita sudah ditebus, kita sudah diperdamaikan dan kita sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah Yesus. Oleh karena itu saudara, apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, kita harus tinggal di dalamnya. Dan kita harus mengerjakannya dengan baik dan benar. Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat Tuhan yang ada di Korintus maupun di Roma dan di berbagai jemaat Tuhan yang ada pada saat itu, baik di Asia Kecil. Dia mengingatkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang benarnya Tuhan. Jadi mereka harus tinggal di dalam kekudusan dan kebenaran yang sudah Tuhan berikan bagi mereka. Begitupun dengan kita hari ini, saudara. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya diselamatkan, tapi darahnya sudah membenarkan kita, darahnya sudah menguduskan kita. Oleh karena itu kita harus tinggal di dalamnya, supaya apa saudara? Kita bisa pergi dan memberi buah yang baik. Apa yang dikuduskan, apakah tubuh kita? Oh enggak, tubuh kita ini akan binasa. Yang dikuduskan, yang dibenarkan adalah pikiran kita, hati kita, dan juga perkataan kita. Itulah yang akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki karakter Kristus. Yang dulunya kita tidak memilikinya. Tapi ketika kita sudah hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan Tuhan, kita memiliki karakter itu karena pikiran kita, hati kita, perkataan kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, bukan bagi jemaat di berbagai tempat saja di Korintus, di Roma dan juga orang-orang Ibrani yang di perantauan, tapi hari ini Rasul Paulus mau mengingatkan kita supaya lewat semua yang sudah Tuhan kerjakan, kita bisa memahaminya dengan baik. Dan apa yang sudah Tuhan kerjakan itu sudah lengkap, sudah sempurna, tidak boleh atau tidak bisa kita tambahkan lagi dengan perbuatan, dengan usaha kita. Karena kasih karunialah kita diselamatkan oleh Allah. Bukan hasil pekerjaan kita atau bukan hasil usaha kita, tetapi semata-mata pemberian Allah. Oleh karena itu saudara, kita harus clear di sini bahwa keselamatan itu benar-benar murni kerja nyata Allah bagi kita sebagai orang-orang percaya. Oleh karena itu bagi jemaat di Filipi, Rasul Paulus mengatakan begini saudara. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar.
bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula pada waktu aku tidak hadir. Jadi saudara, ayat ini Rasul Paulus sementara memberikan perintah kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi supaya mereka mengerti bahwa mereka tinggal di dalam keselamatan itu dan mereka harus mengerjakan keselamatan itu. Walaupun demikian, masih banyak orang yang salah mengartikan ayat ini. Mereka menganggap bahwa ayat ini mengajarkan mereka atau memberikan perintah kepada mereka supaya mereka berusaha dengan usaha mereka untuk mencapai keselamatan atau masuk surga dengan segala upaya mereka. Tetapi tidak demikian saudara, ayat ini mengajarkan kita bahwa bukan demikian segala usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan. Walaupun mayoritas orang-orang percaya menyalahartikan ayat ini. Ya, jadi ayat ini sama sekali tidak menyuruh kita untuk mengupayakan keselamatan itu. Yang berikutnya, kalau kita lihat ayat ini, saudara-saudara, ayat ini Rasul Paulus sementara berbicara kepada saudara-saudara yang terkasih. Jadi kalau kita observasi ayat ini, yang pertama dia sudah menyampaikan itu kepada orang-orang yang ada di dalam komunitas orang percaya. Mereka sudah diselamatkan, mereka sudah beriman kepada Kristus. Mereka sudah mendapat satu identitas yang baru di dalam Tuhan. Jadi ayat ini tidak kontradiksi dengan keselamatan itu adalah anugerah. Justru ayat ini menegaskan kepada jemaat dan kepada kita semua supaya kita tinggal di dalam keselamatan itu dan kita mau mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dalam pengertian bahwa ayat ini maksudnya adalah kita hidup dengan memberi buah. Jadi kita hidup tahu identitas kita yang baru di dalam Kristus dan ketika kita tahu itu kita mau hidup untuk memberi buah. Supaya lewat buah yang kita hasilkan orang lain bisa melihat dan menikmatinya. Dan orang lain tahu bahwa ada Kristus tinggal di dalam kita. Dan kita tidak perlu takut saudara. Karena apa? Karena buah yang dihasilkan itu bukan hasil kerja kita juga. Hasil kerja kita juga. Kita bisa lihat di ayatnya yang berikutnya. Ya, ini saudara. Ada terjemahan yang lain. Sebab itu hai saudara-saudara terkasih. Sebagaimana kamu selalu taat, hendaklah dengan rasa hormat dan gentar, kamu mengamalkan hal-hal yang benar sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi dalam terjemahan lain, terjemahan Melayu yang lain saudara, dikatakan di situ dengan jelas sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Bukan saja seperti ketika aku bersama-sama dengan kamu, terlebih lagi sekarang ketika aku masih jauh. Jadi kalau kita lihat dalam terjemahan lain, bahwa terjemahan ini sangat memberikan bukti bahwa ayat ini bukan kontradiktif, tetapi memberikan perintah supaya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita harus tinggal di dalam keselamatan itu dan mengerjakan keselamatan itu. Kita harus mengisi keselamatan itu. Kita lihat ada contoh di sini saudara. Seseorang yang diberikan sawah kepada seseorang yang menerima atau yang diberikan sebuah sawah atau sebidang sawah. Orang yang diberikan sebidang sawah ini dengan cuma-cuma, dia tidak lagi mengerjakan atau mengupayakan supaya dia mendapat sawah ini. Tetapi yang dia kerjakan adalah dia harus mengelola sawah ini supaya ketika dia mengelola sawah ini, hasilnya yang baik itu bisa dinikmati oleh keluarganya dan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitupun dengan kita saudara, keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu, kita tidak perlu mengupayakannya lagi. Karena memang sudah diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Namun persoalannya kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Supaya orang-orang bisa melihat hasil yang indah, hasil yang baik. Dan mereka bisa menikmati kehidupan kita. Dan mereka bisa melihat Kristus yang ada dalam kita. Dan mereka bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saya permisi minum dulu. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan ini? Apakah ada tips khusus? Atau ada langkah-langkah khusus untuk kita
mengerjakan keselamatan itu dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam Filipi 2 ayat 13 di ayat selanjutnya kalau saudara lihat ayat ini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudara, sangat enak tinggal di dalam kasih karunia. Karena kita tidak berupaya keras untuk mengerjakan keselamatan itu sebagai manusia yang baru, sebagai orang yang sudah dibenarkan, sebagai orang yang sudah dikuduskan. Tetapi Allah yang mengerjakannya lewat Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang tinggal di dalam kita, sehingga lewat kerja keras Roh Kuduslah membuat kita menjadi orang yang bisa melakukan kehendak yang Allah ingin kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Jadi sungguh enak tinggal di dalam Kristus. Kalau orang bilang tinggal dalam Tuhan itu enggak enak. Ya enggak enak karena dia masih tinggal di dunia yang lama. Tapi kalau dia sudah berpindah itu sangat enak. Karena jaminannya adalah Roh Kudus bagi kita. Ayatnya jelas bagi kita. Allah yang mengerjakan semuanya di dalam kita. Nah tergantung orang ini dia Kristen lahiriah atau dia Kristen lahir baru. Itu aja intinya. Kita lihat lagi ayat selanjutnya Bapak Ibu. Ya, jadi langkah yang berikutnya ketika Allah mengerjakan semua itu. Langkah yang berikutnya adalah kita hanya taat saja. Karena tadi di atas katakan, aku percaya bahwa kamu sudah taat. Oleh karena itu kita harus taat untuk melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Di ayat ini, Paulus lagi mengingatkan jemaat Tuhan di Filipi bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan kepada masing-masing, baik sebagai gembala, baik sebagai penatua, baik sebagai diaken, baik sebagai pemuji, pemuja, atau pemusik, atau guru, atau asyir sekalipun. Mereka harus melakukannya dengan baik sebagai suatu rasa hormat bahwa mereka dipercayakan Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada mereka. Untuk membangun jemaat Tuhan, supaya saling menopang, saling mengisi, saling mendukung di dalam perkembangan tubuh Kristus di Filipi maupun hari ini di tengah-tengah kita. Jadi saudara, yang pertama Tuhan ingin mengingatkan kita supaya apa yang Tuhan percayakan baik sebagai Bapak Gembala, Ibu Gembala, sebagai guru, pengajar, penginjil, baik sebagai pemusik, pemuji, baik sebagai asyir, apapun apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita hari ini, terimalah itu dengan rasa syukur. Karena inilah satu kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bagaimana kita bersama-sama membangun gereja Tuhan di tempat ini. Kalau saya bicara gereja bukan kita bangun gedung saudara. Kita lagi bangun kita bersama-sama. Gereja itu adalah eklesia kita. Organisme bukan organisasi. Jadi kita lagi membangun satu dengan lainnya. Jadi saya percaya saudara bahwa Tuhan ingin kita membangun satu dengan lainnya. Tangan tidak bisa katakan aku tidak membutuhkan kaki. Kaki tidak bisa katakan aku tidak membutuhkan mata. Mata tidak bisa katakan aku tidak membutuhkan mulut. Semua saling membutuhkan di dalam tubuh Kristus. Untuk apa? Untuk saling membangun tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Yang berikutnya saudara, di luar sana ada panggung saudara. Kita harus melakukannya dengan baik. Ayat 15, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang saat ini sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi saudara, yang berikutnya ada panggung di luar sana yang Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat di Filipi bahwa mereka harus menjadi berkat, menjadi saksi di tengah-tengah orang yang tidak percaya, orang yang di tengah-tengah bangsa yang bengkok hatinya, bangsa yang jahat. Mereka adalah umat yang sudah dikuduskan, sudah dibenarkan. Mereka harus pergi dan menjadi saksi di sana. Jadi ada perbedaan antara orang yang sudah dibenarkan dan orang yang belum dibenarkan. Itu ada perbedaan. Di dunia ini ada malam, ada siang. Ada terang, ada gelap. Ada baru, ada lama. Nah, begitupun kita. Ada perbedaan antara anak Tuhan dan anak iblis. Ada perbedaan antara anak terang dan anak gelap. Ada perbedaan juga antara manusia baru dan manusia lama. Jadi harus berbeda. Tidak ada yang sama dengan orang lain saudara. Kita berbeda karena status dan identitas kita
benar-benar sudah dilengkapi, dibenarkan di dalam Kristus. Oleh karena itu memang kita harus berbeda daripada mereka. Ya, berbeda di sini juga saudara bukan hanya berbicara tentang perubahan kegiatan keagamaan, tetapi perubahan spiritual, perubahan arah hidup. Tentang kualitas kehidupan yang berbobot dan bermutu. Supaya perilaku moral yang tidak beraib. Kehidupan yang tidak terbantahkan. Jadi kehidupan kita tidak bisa dibantahkan orang lain. Mungkin orang lain katakan begini, katanya anak Tuhan, katanya sudah lahir baru, tapi tipu jalan terus, jealous, iri, dengki, sombong, mementingkan diri sendiri. Apalagi biang keributan, baik dalam keluarga, dalam komunitas, dalam gereja, biang keributan. Jadi bukan itu saudara. Kita harus tahu saudara, bahwa kita berbeda dengan mereka saudara. Jadi kita berbeda dengan orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kita harus bagaimana mengatur dan menjaga kualitas hidup kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan dan orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Yang berikutnya saudara, kita lihat perbedaannya di sini. Ketika kita masih ada di dalam dosa, maka upah dosa adalah maut. Tidak ada yang benar yang kita kerjakan. Kalau kita kembali melihat konteks di dalam Roma pasal 3, tidak ada yang benar, semua telah menyeleweng, semua telah menyangkal Allah dan sebagainya. Jadi tidak ada yang benar. Jadi ketika kita masih ada dalam dosa, tidak ada satupun yang kita bisa jaminkan bagi orang lain. Atau kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan, maka sudah ada jaminan keselamatan, hidup kekal, masuk surga. Namun, saudara, kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. Kata kerjakanlah keselamatan, berarti kita menyelesaikan, kita mengisi hidup kita dengan pikiran-pikiran yang baru, dengan karakter-karakter yang baru, dengan segala perilaku kita yang baru. Dalam pengertian bahwa kita hidup untuk memberi buah. Ada amin? Jadi ayat ini adalah bukan berupaya untuk selamat, tapi bagaimana kita hidup untuk memberi buah di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan jahat ini saudara. Dan saya percaya kita tidak ada di situ, kita tidak termasuk dalam angkatan ini. Karena kita sudah dipilih Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Ukuran apa yang kita pakai? Bukan seberapa banyak Tuhan memberkati kita, yang memberkati saudara dan saya, tetapi apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan. Ada orang yang menilai seorang pelayanan, seorang hamba Tuhan itu dengan betapa bagusnya, betapa megahnya gereja yang dia bangun, keberhasilan seorang hamba Tuhan itu dinilai dari betapa besarnya gereja itu, betapa banyaknya jumlah jemaat yang dia bawa, yang dia menangkan untuk Tuhan. Mungkin ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Mungkin dia mendapat fasilitas yang begitu luar biasa, fasilitas yang begitu banyak, dengan kehidupan yang begitu mewah. Tetapi bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan? Yang karena panggilan Tuhan, mereka dipanggil untuk pergi ke pedalaman-pedalaman yang jauh. Mereka harus pergi meninggalkan keluarga mereka, mereka harus pergi meninggalkan anak-anak mereka, mungkin saja yang baru lahir. Dan saya pernah melihat teman kita, ketika dia dipanggil Tuhan, dia dipanggil Tuhan untuk melayani suku-suku terasing. Anaknya baru umur 1 bulan. Terpaksa dia harus pergi dan membawa anaknya baru umur 1 bulan. Saudara, perjalanan ke tempat pelayanannya itu 2 hari, 2 malam, 3 siang. Kalau jalan kaki. Jadi mesti mereka nginap dulu baru nyampe hari ketiganya. Jadi sesuatu yang luar biasa. Di sana mereka tidak ada gedung gereja yang bagus. Bahkan mereka punya tempat pelayanan itu rumah panggung. Lalu mereka tidur di situ bareng-bareng, nggak ada kamar, nggak ada apa, semua kayak bilik besar begitu. Mereka tinggal bersama-sama di situ. Jadi tidak ada yang mewah di sana. Apakah mereka ini adalah orang-orang yang tidak diberkati Tuhan? Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang tidak memiliki panggilan yang tepat dalam Tuhan. Para rasul, saudara, mereka dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Dan semua mereka mati secara tragis.
Ada yang mati digantung, ada yang mati disalib terbalik, ada yang digoreng, ada yang dipancung kepalanya, dan lain sebagainya. Sampai mereka mati, tidak ada satupun gedung gereja yang mereka bangun. Bahkan mungkin mereka tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Tapi bagi mereka, penderitaan bagi mereka adalah kebahagiaan. Dan kematian bagi mereka adalah keuntungan. Bukan berarti kita hamba Tuhan tidak diberkati, tidak. Tapi ukuran yang kita pakai bukan seberapa kita menerima dari Tuhan. Tapi seberapa yang kita mau berikan kepada Tuhan. Yang kita sudah berikan bagi Tuhan. Puji Tuhan kalau kita diberkati, puji Tuhan. Tapi bukan itu tujuan kita. Tapi seberapa kita bisa memberikan sesuatu untuk Tuhan. Berikan sesuatu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya mereka bisa melihat Kristus di dalam kita. Hidup mengikuti Tuhan tidak seperti mengikuti Santa Claus. Ini kata pendeta Birman Sirait. Minta apa saja dapat dan menjadi kebanggaan. Padahal semestinya yang menjadi kebanggaan kita adalah memberi apa saja bisa. Bukan meminta apa saja dapat. Jadi saudara, di dalam hidup ini, hari ini, saudara, lakukanlah sesuatu. Bekerjalah terus, majulah terus. Jangan berhenti, jangan mundur. Lakukan apa yang bisa dikerjakan tangan kita. Lakukan apa yang bisa dikerjakan oleh hati dan pikiran kita yang Tuhan berikan bagi kita. Maka saya percaya, hidup kita akan indah. Hidup kita akan penuh dengan sukacita. Kita akan puas dengan apa yang kita capai. Kita akan puas dan bahagia dengan apa yang kita berikan. Amin. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan hari ini, sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita Bapak Ibu, supaya lewat hidup kita, lewat semua yang sudah Tuhan berikan, lewat semua pencapaian yang sudah Tuhan berikan, kita mau lakukan itu, kita mau berikan itu. Bukan untuk Tuhan. Kita tidak tinggal duduk tenang ketika kita sudah diselamatkan. Berarti kita tinggal tenang saja menunggu Tuhan datang menjemput kita. Menunggu Tuhan datang membawa kita kembali ke surga. Kita menjadi orang yang pasif. Menjadi orang yang tidak melakukan sesuatu. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan, Tuhan inginkan kita menjadi orang yang aktif di dalam Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan kepada Tuhan. Supaya ketika kita aktif, Tuhan akan menyertai kita dengan kuasanya. Karena tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya ketika mereka pergi. Ketika mereka bergerak. Dalam pengertian pergi itu bergerak, saudara. Jadi ketika kita diam saja, kita tidak bisa melihat tanda-tanda yang Tuhan berikan. Kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan, kita tidak bisa melihat keajaiban Tuhan, kita tidak bisa tanda-tanda heran yang Tuhan berikan. Jadi ketika kita bergerak untuk melayani, bergerak untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita akan melihat keajaiban demi keajaiban. Satu saat, di rumah Esther waktu itu kalau nggak salah. Jadi saya disuruh doain buat satu pasangan, belum lama ini. Mereka ternyata lagi mengidamkan seorang anak. Lagi merindukan seorang anak. Karena saya tidak mendapat informasi yang jelas, karena ketika saya mau berdoa, kalau nggak salah ada yang kasih kode, doain dia katanya. Doain. Saya pikir dia sudah mengandung, saudara. Jadi saya doakan Tuhan jaga kandungannya, Tuhan perkuat kandungannya, Tuhan berkati anaknya dalam kandungannya, segala hal, saudara. Habis doa, dia bilang begini, istri saya belum hamil, Pak. Saya bilang berarti akan terjadi, gitu ya. Dan ini bukan satu kali, saudara. Saya beberapa kali, ada 2-3 kali saya mendoakan kemarin-kemarin juga atau waktu-waktu yang lalu kepada pasangan-pasangan yang belum diberkati, saudara, yang diberikan anak. Dan beberapa waktu kemudian, belum ada 1 bulan, dia ketemu saya di persekutuan yang lain, dia katakan begini, suaminya, Bung, puji Tuhan, terima kasih, istri saya sudah mengandung. Saya bilang, ya, aminin aja. Jadi saudara, kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak memiliki hati untuk bekerja kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan,
maka kita tidak akan melihat Tuhan di sana. Kita tidak akan melihat cara Tuhan bekerja dengan ajaib di sana. Kita tidak akan melihat mujizat, kita tidak akan melihat tanda-tanda heran yang Tuhan kerjakan. Tuhan tidak akan tambahkan sedikit pun apapun bagi kita. Baik hikmat, baik pengertian, baik meribat, Tuhan tidak akan tambahkan. Tapi ketika kita bergerak, melakukan pekerjaan di dalam Tuhan, kita mengasihi jiwa-jiwa, kita bisa meninggalkan kenyamanan kita, kita pergi kepada jiwa-jiwa yang memang Tuhan ingin kita kerjakan. Maka saudara akan melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan lakukan bagi kita. Satu saat saya punya seorang saudara, ipar saya datang, dia lumpuh saudara. Belum lama tahun 2023 kemarin. Dia nginap di daerah Jakarta Barat, lalu kita datang, kita doakan. Habis berdoa, Tuhan gerakan saya begini, suruh dia berdiri. Angkat kakinya. Saya bilang angkat kakimu. Angkat kaki. Lalu ketika dia angkat kaki, saya bilang sepertinya normal. Sebelah lagi angkat. Coba kamu berjalan. Dia berjalan. Dan yang tadinya sebelum kita berdoa itu, dalam sekian menit, 1 menit dia punya kaki sering ceret. Karena ini kan saudara saraf atau gimana saya nggak ngerti. Jadi kakinya itu sering selalu ada bergetar. Dan dia tidak bisa berdiri saudara, dia pakai kursi roda. Ya. Dan ketika selesai waktu berdoa, dia juga belum langsung bisa berdiri, tapi ketika berdoa dia katakan bahwa yang tadinya itu sepersekian menit itu dia bisa bergetar. Dia langsung bisa berhenti saudara. Dia bisa berhenti. Dan ketika kita selesai berdoa dia bilang, sudah dari berdoa, pertengahan doa sampai sekarang belum bergetar-bergetar. Dan saya bilang kamu sudah sembuh. Coba kamu jalan dulu. Dia jalan di dalam kamar ya. Dia jalan di dalam kamar begitu. Lalu saudara, ketika kita pulang, istrinya bilang udah kamu gak usah ke bawah. Istrinya itu saya punya adik sepupu, kakak sepupu. Kamu gak usah ke bawah. Nanti saya aja. Dia bilang enggak. Saya bisa jalan ke bawah. Padahal kita pakai kursi roda, saudara. Kita nggak pakai lift. Karena kita di lantai 2. Dia bilang, kita coba jalan biasa aja, saya mau latih. Dan sampai di bawah, dia baik-baik saja, saudara. Jadi kita harus mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ya. Tahun kemarin, saudara, mungkin kita malas, termasuk saya. Kita suam-suam kuku. Tapi tahun ini, mari kita bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Apapun yang Tuhan taruh di hati kita, di hati Bapak Ibu, saya percaya Tuhan akan bertanggung jawab atas itu. Dan Tuhan akan melengkapi kita sesuai dengan Tuhan percayakan. Mari kita bergerak terus, jangan berhenti. Kita terus maju. Apa yang bisa dikerjakan tangan kita, apa yang bisa kita lakukan dengan hidup kita, lakukan itu. Sekali lagi, maka akan indah hidupmu, akan bahagia hidupmu, akan sukacita hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita.